Halo, selamat siang Mbak Farah. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih karena Mbak sudah bersedia datang untuk meluangkan waktu untuk sesi konseling hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risa, ahli gizi yang akan menemani sesi konseling Mbak hari ini. Nah, saya senang banget nih Mbak, Mbak mau datang juga terbuka untuk berdiskusi. Nah, sebelum kita mulai, saya juga mau memastikan bahwa di sini itu gak ada yang menghakimi. Kita di sini hanya akan berdiskusi untuk mencari solusi yang paling nyaman untuk mengatasi masalah Mbak Farah. Ya Ibu. Baik, sebelum dimulai saya ingin meninjau hasil pengukurannya kembali ya Mbak. Untuk berat badan Mbak Farah sendiri 62 kg dengan tinggi 155 cm. Kemudian juga di sini saya bantu hitungkan untuk IMT-nya. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang IMT ya Mbak. IMT itu merupakan singkatan dari indeks massa tubuh, di mana angka ini dapat membantu kita untuk melihat apakah berat badan kita itu sudah sesuai dengan tinggi badan atau belum. Nah, dari hasil perhitungan IMT-nya sendiri diperoleh hasil 25,8 Mbak, di mana kalau dibandingkan dengan cut off itu merupakan kategori obesitas tingkat 1. Nah, tapi ini bukan label ya Mbak, ini tuh hanya merupakan gambaran bahwa kita dapat terbantu untuk mengetahui kondisi tubuh saat ini. Nah, gimana Mbak Farah setelah mendengar penjelasan saya tadi? Jujur agak kaget sih, soalnya ternyata sudah masuk obesitas ya. Saya tahu berat badan naik, tapi nggak menyangka sudah begitu. Wajar sekali sih Mbak kalau kaget. Kadang kan emang angka di pinggang itu yang bisa bikin kita jadi sadar ya. Nah, waktu tahu berat badannya naik, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Mbak Farah? Pasti takut, terus juga bingung, soalnya saya merasa makan juga biasa aja. Kalau boleh diceritain, makan biasanya itu kayak gimana Mbak? Kalau pagi itu kadang nggak sarapan, tapi kalau sarapan biasanya roti atau gorengan sama susu coklat, soalnya saya nggak suka yang full cream. Baik. Kalau untuk makan siangnya? Siangnya biasanya saya makan di kantin, kayak nasi ayam geprek, terus juga nasi ikan cakalang, kadang ditambah es teh manis atau snack yang berdessert gitu. Setelah makan siang, apakah Mbak Farah ini konsumsi camilan atau minuman lain sampai sore hari Mbak? Iya, biasanya sore itu beli kopi susu atau boba. Terus kalau enggak ya es teh. Kadang juga saya juga suka beli pisang molen sama donat kalau nggak ada pisang molen. Oke, kalau untuk makan malamnya sendiri Mbak? Makan malam sih di kos. Biasanya nasi sama lauk kayak ayam atau tahu tempe. Baik, kalau begitu saya simpulkan Mbak Farah ini sering konsumsi roti coklat sama susu atau gorengan buat sarapan ya Mbak. Lalu untuk konsumsi makan siangnya itu dari kantin, kemudian minumnya es teh manis, dan untuk sore hari minum kopi susu atau boba. Kemudian juga konsumsi kue seperti bolen pisang ataupun donat. Untuk makan malam ditutup dengan makan malam rumahan gitu ya Mbak. Oke, kita coba pelan-pelan ya Mbak. Kalau dipikir lagi dari yang sudah Mbak sampaikan itu, ada nggak sih kebiasaan yang menurut Mbak Farah mungkin berpengaruh terhadap kenaikan Mbak? Kayaknya karena konsumsi manis deh. Saya hampir tiap hari tuh beli kopi susu atau roti coklat. Oke, hampir tiap hari ya Mbak ternyata. Kira-kira kalau dalam seminggu itu bisa berapa kali Mbak? Mungkin 5 sampai 6 kali, kadang malah tiap hari kalau lagi banyak tugas. Nah, makasih ya Mbak Farah udah jujur. Itu tuh merupakan langkah yang baik loh Mbak, karena Mbak sudah mulai mengenali tentang kebiasaan diri sendiri. Nah, sebenarnya kalau sampai 5 sampai 6 kali seminggu itu berarti hampir jadi rutinitas ya Mbak. Kadang-kadang emang tanpa sadar itu kebiasaan yang seperti itu memang terasanya kecil, tapi kalau dijumlahkan dalam seminggu atau sebulan, asupan bulannya itu bisa cukup tinggi Mbak. Nah, sebenarnya kan tubuh kita itu nggak terlalu butuh gula tambahan sebanyak itu ya Kak setiap hari. Nah, kalau kebiasaan tersebut terus berulang, kelebihan energi yang tidak terpakai itu bisa disimpan menjadi lemak. Nah, menurut Mbak sendiri, kalau kebiasaan itu terus berlangsung dalam jangka panjang, apa yang bakalan terjadi di tubuh Mbak? Mungkin berat badannya naik, terus katanya juga bisa diabetes ya. Ya, ternyata Mbak sudah tahu ya tentang resiko seperti itu. Nah, sebenarnya kalau manis dikonsumsi sesekali itu nggak masalah. Tapi kalau hampir tiap hari dalam jumlah yang seperti itu, tubuh kita juga akan lebih sering menerima gula dalam jumlah yang tinggi, Mbak.
Nah selain itu juga saat itu terjadi secara terus menerus, gula itu tubuh kita itu akan bekerja ekstra untuk mengatur kadar gula dalam darah dengan bantuan hormon insulin. Nah kalau kondisi ini berlangsung lama kelamaan itu tubuh bisa jadi kurang sensitif mbak terhadap insulin. Nah kondisi itu disebut sebagai resistensi insulin. Dan kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang bisa juga meningkatkan resiko terjadinya diabetes di kemudian hari. Kepikiran nggak mbak soal tersebut? Iya sih, saya tadi takut dan nggak mau sakit. Tapi di sisi lain minuman itu kayak teman saya kalau lagi stres. Nah sebenarnya wajar kok mbak kalau tubuh kita itu nyari yang manis-manis saat capek ketika banyak tugas. Gula kan emang bisa bikin energi terasa lebih cepat naik gitu ya mbak. Tapi sebenarnya itu cuma bentar. Soalnya setelah itu energi bisa turun lagi. Makanya kadang muncul rasa ngantuk atau lemes setelah minum minuman yang manis. Nah kalau dari yang mbak sampaikan ini berarti ada dua hal ya mbak yang sama-sama penting buat mbak Farah. Di satu sisi itu Mbak Farah ingin sehat dan juga nggak ingin berat badannya terus naik, tetapi di selain itu minuman manis sangat membantu Mbak untuk merasa lebih semangat dan juga nyaman saat mengalami stres. Betul Mbak? Iya, itu yang bikin susah banget berhenti. Nah kalau boleh saya tanya, apa biasanya yang Mbak rasakan setelah minum minuman manis itu? Awalnya senang, terus moodnya juga naik. Tapi kadang emang beberapa jam kemudian itu malah ngantuk lagi. Nah menarik loh mbak, ternyata kalau mbak itu sudah sadar hal kayak gitu. Jadi emang semangatnya itu ternyata nggak bertahan lama ya mbak? Iya juga sih, mungkin itu juga yang bikin aku jadi sering beli hampir tiap hari. Baik, kita coba buat gambaran yang lebih jelas ya mbak. Kalau mbak mengurangi makanan atau minuman manis, apa saja keuntungan yang mungkin mbak rasakan? Mungkin badan jadi lebih enak, terus nggak gampang capek juga. Terus melakukan aktivitas apapun tuh lebih enteng, sama pakai baju apapun tuh kelihatan bagus gitu. Berarti emang ada kemungkinan energi mbak itu bisa jadi lebih stabil ya mbak, nggak cepat naik ataupun turun lagi. Iya, soalnya sekarang tuh kadang baru minum udah seger, tapi nggak lama malah ngantuk lagi. Nah jadi efeknya emang terasa cepat di awal, tapi nggak bertahan lama dan juga malah bikin mbak itu cepat lelah ya setelahnya. Iya. Nah kalau kondisi tersebut terus menerus berulang, apakah akan cukup mengganggu aktivitas mbak sehari-hari? Iya sih, apalagi kalau di kelas tuh jadi susah fokus gitu. Nah wajar sih mbak kalau mulai merasa terganggu ya. Oleh karena itu biasanya langkah awal yang bisa kita coba itu bukan langsung berhenti total mbak, tapi mengurangi frekuensinya dulu secara bertahap. Iya, kayaknya kalau pelan-pelan aku masih bisa. Oke, sebelum mulai menyusun rencana nih, kalau saya minta mbak untuk menilai kesiapan dalam mengurangi minuman manis dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu mbak artinya belum siap sama sekali, sampai 10 itu mbak sudah sangat siap. Menurut mbak sekarang mbak ada di angka berapa? Kayaknya 6. Wow, itu angka yang cukup tinggi loh mbak untuk pemula. Alasan mbak ngambil angka itu apa mbak? Karena sebenarnya saya tuh ingin berubah, cuman belum yakin bisa konsisten gitu. Oke, itu artinya dalam diri mbak Farah ini sudah ada keinginan yang cukup kuat untuk berubah ya mbak. Itu modal yang sangat besar loh. Menurut mbak, perubahan seperti apa yang paling realistis untuk dicoba minggu ini? Gak perlu yang langsung berhenti kok. Kalau dipikir-pikir, mungkin saya belum siap untuk langsung berhenti total ya Bu. Soalnya minuman manis itu sudah jadi kebiasaan sehari-hariku. Terus apalagi kalau lagi capek atau banyak tugas tuh rasanya kayak penyemangatnya. Tapi saya sadar kalau terus minum itu tiap hari dampaknya ke berat badan dan kesehatan juga gak baik kan. Nah, jadi mungkin untuk minggu ini saya mulai dengan mengurangi frekuensinya. Terus misalnya yang biasanya hampir tiap hari saya batasi jadi maksimal 3 kali dalam seminggu. Terus kalau memang ingin beli, saya bisa coba pilih yang less sugar atau tanpa topping tambahan supaya asupan gulanya itu nggak terlalu tinggi. Terus saya juga kepikiran lagi untuk nggak langsung beli setiap kali pengen gitu, tapi coba minum air putih dulu atau teh tawar dulu. Terus kalau setelah itu masih pengen, baru beli. Jadi ada jeda supaya nggak impulsif seperti biasanya. Oke, itu merupakan keputusan yang sangat masuk akal dan juga realistis sih menurut saya.
perubahan bertahap itu justru bakalan lebih bertahan lama daripada yang cepet-cepet Mbak. Nah yang penting itu bukan sempurna tapi Mbaknya konsisten. Nah menurut saya itu merupakan keputusan yang masuk akal dan juga realistis sih Mbak. Perubahan yang bertahap itu justru bakalan lebih bertahan lama daripada yang cepet-cepet. Yang penting itu bukan sempurna tapi Mbaknya konsisten. Nah kalau misalkan Mbak nanti lagi stres dan juga pengen minum minuman manis lagi, apa sih alternatif yang bakalan Mbak lakukan untuk mengurangi itu dan juga sebagai pendukung dalam upaya Mbak untuk mengurangi minuman manis tersebut? Mungkin saya minum air putih dulu atau bikin teh tawar dari rumah. Terus saya juga bisa coba distraksi dulu, kayak jalan sebentar atau dengerin musik supaya keinginannya tuh nggak terlalu berat gitu. Saya kepikiran juga buat bawa botol minum sendiri dari rumah. Jadi kalau pengen minuman manis, saya punya pilihan lain dulu sebelum akhirnya memutuskan beli. Kalau setelah itu masih pengen, mungkin saya tunda dulu sekitar 10-15 menit. Siapa tahu pengennya berkurang dan saya nggak jadi beli seperti biasanya. Saya senang banget mendengar Mbak bahwa Mbak itu sudah mulai memikirkan langkah-langkah yang bisa dilakukan saat keinginan Mbak itu mulai muncul. Dari yang Mbak sampaikan kelihatan kalau Mbak itu nggak hanya pengen mengurangi minuman manis, tapi juga mulai menyiapkan strategi seperti minum air putih atau teh tawar terlebih dahulu, melakukan distraksi sampai membawa botol minum air dari rumah sebagai alternatif. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa Mbak sudah mengenali situasi yang biasanya muncul keinginan untuk membeli minuman manis dan juga mulai merencanakan cara untuk merespons secara berbeda. Nah, menunda selama 10-15 menit itu bisa menjadi langkah yang baik loh Mbak, karena bisa memberi waktu bagi diri untuk berpikir kembali apakah benar-benar pengen atau cuma karena kebiasaan sesaat aja. Nah, menurut saya rencana yang Mbak buat ini sudah cukup realistis dan juga patut untuk dicoba minggu ini. Dan gimana perasaan Mbak setelah memiliki beberapa alternatif rencana seperti itu? Jadi lebih merasa punya kontrol sih Bu. Soalnya sebelumnya kalau lagi stres itu rasanya langsung pengen beli dan nggak kira-kira yang lain. Sekarang jadi ada gambaran dulu apa yang bisa saya lakukan sebelum akhirnya memutuskan untuk beli. Meskipun mungkin nggak selalu berhasil, tapi setidaknya saya punya langkah yang bisa dicoba. Nah, saya juga merasa lebih yakin buat mulai mengurangi, karena ternyata nggak harus langsung berhenti, tapi bisa pelan-pelan dengan cara yang masih realistis buat saya. Bagus, itu langkah awal yang sangat baik. Memiliki rencana seperti ini itu bisa membantu Mbak untuk lebih konsisten dalam perubahan. Baik Mbak, terima kasih atas keterbukaan yang sudah dilakukan Mbak selama sesi hari ini. Dari percakapan kita, saya menangkap bahwa Mbak itu sudah memiliki keinginan untuk mulai mengurangi konsumsi manis karena khawatir akan dampaknya terhadap berat badan dan juga kesehatan kedepannya ya Mbak. Nah, Mbak juga sudah mulai merencanakan beberapa langkah yang cukup realistis untuk minggu ini, seperti membatasi konsumsi minuman manis menjadi maksimal 3 kali dalam seminggu, kemudian juga memilih minuman yang low sugar, serta mencoba alternatif lain seperti minum air putih ataupun teh tawar terlebih dahulu ketika keinginan itu muncul. Nah, selain itu, Mbak juga sudah berencana untuk menunda keputusan membeli sekitar 10-15 menit agar tidak langsung mengikuti keinginan sesaat. Nah, menurut saya itu merupakan langkah awal yang sangat baik dalam proses perubahan. Apakah rencana yang sudah kita diskusikan ini masih sesuai dan juga terasa memungkinkan untuk Mbak lakukan dalam minggu ini? Iya, masih memungkinkan buat saya. Nah, baik, semoga langkah kecil yang Mbak mulai ini bisa membantu Mbak untuk menjadi lebih sehat dan juga konsisten secara bertahap. Perubahannya itu nggak bisa langsung besar kok Mbak. Yang penting Mbaknya konsisten dan juga terus untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, kita bisa lihat kembali perkembangan Mbak di minggu berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada sesi konseling hari ini.